Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang syariat Islam. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang yang pentingnya tobat. Yang kedua, tobat yang dicintai oleh Allah adalah tobat nasuha. Jadi tobat nasuha itu ada 5 syaratnya dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita menegaskan setiap orang beriman supaya bertobat kepada Allah. Namun tobat yang dikehendaki oleh Allah adalah tobat yang memang bisa menyelamatkan kita, yaitu tobat nasuha. Kalau kita tobat nasuha, pertama Allah akan sangat senang. Kenapa? Karena dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sebagaimana ayat yang saya kemukakan tadi. Namun kalau kita bicara tentang tobat nasuha, ya tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tobat nasuha. Ya, yang pertama adalah menyadari perbuatan dosa dan noda yang pernah dilakukan. Nah, oleh karena itu ini di sini fungsi hati. Fungsi hati itu untuk mengingat-ingat, ya toh, untuk mengingat dan melihat, ya, berbagai macam perbuatan kita, amal kita, ya, paling tidak sejak kita balik kalau kita mampu mengingatnya, gitu, ya. Kenapa sejak balik? Karena sejak balik itu ya kita sudah punya beban, kewajiban menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kita harus ingat-ingat ya betapa banyak mungkin kelalaian kita atau berapa banyak ya ketaatan yang pernah kita lakukan baik dalam yang terkait dengan ibadah khusus ya, baik itu sholat, ya puasa, zakat, haji, ya, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ibadah umum yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kapanpun, dimanapun. Semua ya aktivitas atau amal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita ingat. Nah, setelah kita ingat, maka yang menjadi catatan penting bagi kita adalah dosa dan noda yang telah kita perbuat itu. Nah, ini syarat yang pertama. Lalu yang kedua, ya, timbul rasa penyesalan. Jadi sebagai muslim dan muslimat yang telah menyadari dirinya berbuat dosa, maka imannya akan mengetuk hatinya, ya, untuk menimbulkan rasa penyesalan. Ya, mengapa harus menyesal? Ya, karena setiap dosa dan noda itu akan membawa akibat baik. Ya, akan membawa sanksi, ya, akan membawa penderitaan dalam hidup kita, bahkan mulai dari dunia sampai akhirat. Nah, kalau itu kita ingat, maka timbul rasa penyesalan. Dari rasa penyesalan itu, maka timbul sikap yang ketiga. Yang ketiga apa? Memohon ampun kepada Allah.
atas segala noda dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Dan ingat, Allah telah menyatakan juga dalam Al-Quran, ya siapapun di antara kita sebagai muslim dan muslimat, bahkan seluruh manusia, ya, kalau betul-betul ya tobat, ya toh, lalu mohon ampun kepada Allah, ya toh, dari segala dosa dan nodanya, maka akan diampuni oleh Allah. Ya toh. Semua dosa akan diampuni. Ya. Ada memang dalam Al-Quran yang tidak pernah diampuni adalah dosa syirik. Itu maksudnya dosa syirik yang dibawa mati. Tapi sebelum kita meninggal, ya toh, kita tobat dari kesyirikan kita, ya, menuju ke yang hak, ya kan, menyembah hanya kepada Allah, ya, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Lalu syarat yang keempat, ya, berazam, bertekad dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertekad untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah mengisi lembaran hidupnya. Ya, tidak akan pernah. Dan yang kedua, tidak akan pernah merencanakan dosa-dosa baru dalam hidupnya. Nah, ini betul-betul dia bertekad. Nah, sudah barang tentu dengan ikhtiar yang kuat, selalu takarrub ilallah, selalu memuji Allah, selalu mengingat nama Allah, selalu mengingat perintah Allah dalam keadaan apapun, ya, dimanapun, dalam situasi apapun. Nah, ini syarat yang keempat, berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa dan noda yang pernah diperbuat dan tidak berniat untuk, ya, membentuk atau melakukan dosa-dosa baru lagi. Nah, ini yang keempat. Lalu syarat yang kelima, betul-betul, ya, dia mendekatkan diri, ya, membangun ketakwaan itu, ketakwaan yang hak, sampai dia mati, ketakwaan yang hak itu melekat dalam dirinya. Ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia betul-betul menjaga ketakwaan yang permanen, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu sampai kapanpun sehingga ajal menjemputnya. Makanya kata wa antum muslimun, ya, di dalam keadaan kamu muslim. Muslim ini jumlah fiil dan fa'il itu. Dari kata Islam, salima, ya, jadi muslim artinya orang yang menjalankan keislamannya. Dengan kata lain, lebih konkret lagi, orang yang selalu menjalankan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Karena tidak ada satu lini kehidupan pun yang tidak ada aturannya di dalam Islam. Nah, ini syarat tobat yang terakhir, ya, adalah yang kelima, ya, selalu menegakkan ketakwaan dalam keadaan dan situasi tempat manapun dia berada. Saya pikir ini, ya, syarat tobat nasuha yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita bisa mencapai syarat ini, maka seyakin-yakinnya Allah akan mencintai kita. Karena itu pernyataan Allah di dalam Al-Quran, siapa yang betul-betul taat kepadaku, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW, tobat dengan tobat nasuha, maka dia akan mendapatkan cintaku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.